Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Wow, selamat kepada Ono Surono, anggota DPR RI yang hari ini sudah berubah guys ya. Yang dulunya bersebangan dengan Kang Deddy Mulyadi, tetapi kali ini membuat sebuah pengakuan bahwa beliau adalah sahabat, teman, keluarga dari Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kang Ono Surono berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi ingat masa kecil ya, SD pulang jam 11, jam 12 ya, tidur siang, jam 3 madrasah sampai jam 5 ya, terus main. Maghrib sudah harus sampai rumah. Kalau belum sampai rumah, mimi saya, ibu, sudah siap-siap dengan sapu lidi. SMP dibatasi sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam belum di rumah, mama, bapak saya sudah siap-siap dengan sandalnya yang kulit itu. SMA bisa sampai jam 10. Kuliah, nah baru bebas. Karena sudah tidak tinggal dengan orang tua. Apalagi di jurusan arsitektur kan, sering begadang sama teman-teman kuliah. Saat ini memang sedang ramai penerapan jam malam untuk siswa SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Dan saya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat. Saya setuju. Kenapa setuju? Yang pertama, menghindari anak-anak menjadi korban tindak kriminal. Yang kedua, anak-anak juga butuh aturan bagaimana mereka bisa tertib waktu, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan malam hari memang cenderung banyak hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan, dari mulai balapan liar, mabuk-mabukan, merokok, lalu juga bisa mereka terlibat dalam lingkungan yang sudah melakukan tindak kriminal beserta orang dewasa. Nah, sehingga ini sangat positif untuk kembali bagaimana jam malam untuk para siswa diatur untuk bisa memaksimalkan pembentukan karakter bagi mereka untuk fokus tentunya yang berkaitan dengan belajar. Apakah mereka masih bisa main? Masih bisa main, tapi dibatasi sampai jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Itu tidak boleh ada aktivitas, kecuali ya tentunya bila kegiatan khusus yang dilakukan pendampingan misalnya oleh orang tua, itu masih bisa. Nah, sehingga mudah-mudahan kebijakan Gubernur Jawa Barat diikuti oleh seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Kita ingin anak-anak kembali seperti zaman dulu saya, yang tertib waktu. Bagaimana apabila ada yang melanggar? Tentunya bukan sanksi ya, bukan sanksi hukuman yang diberikan oleh pemerintahnya, tetapi pembinaan. Orang tuanya diundang, anaknya diundang, untuk anak juga patuh kepada orang tua juga patuh terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Semoga kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh rakyat di Jawa Barat. Hatur nuhun. Merdeka.
Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini dalam keadaan bahagia setelah timnas menang 1-0 lawan Cina. Dan Ole menjadi pahlawan bagi kemenangan itu. Saya ucapkan selamat bagi timnas, selamat bagi PSSI, dan selamat bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan kebahagiaan. Hari ini kita juga lagi bahagia, lagi perjalanan menuju Desa Tonjong, Kabupaten Cirebon, perbatasan ujung timur Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya ke sini nanti banyak perubahan di daerah ini, sehingga hal-hal yang tidak terselesaikan oleh Pemda Kabupaten kita bereskan melalui kebijakan Provinsi Jawa Barat. Semoga Pemda Kabupatennya juga cekatan, mau mengambil resiko terhadap berbagai hal yang terjadi, mengikuti apa yang menjadi visi dan misi pemerintah provinsi untuk menangani warga, menangani tawuran, menangani anak-anak yang memiliki karakter khusus sehingga diselesaikan secara bersama, berani mengambil tindakan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan. Apa saja metodologinya, mau barak militer atau metodologi apapun terserah. Yang penting itu bermanfaat. Dan beberapa kota sudah melakukan hal yang sama dan eskalasinya sekarang makin menurun, sehingga kalau ada satu kabupaten yang masih terjadi peristiwa-peristiwa anak-anak di jalanan berlaku arogan atau membuat tindak kriminal, saya pastikan memang kabupaten itu tidak menjalankan apa yang menjadi visi misinya gubernur dalam menangani problematika anak-anak remaja, terutama pelajar di Jawa Barat. Dan daerah-daerah yang melaksanakan, saya lihat sudah terjadi perubahan-perubahan perilaku hidup anak-anaknya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya yang support terhadap seluruh kebijakan yang saya ambil. Dan insya Allah kebijakan ini untuk kepentingan warga. Ke kampung diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Yuk kita berkurban, minimal mengorbankan ego kita. Kalau punya sapi, punya domba, kurbankan dombanya. Dan yang paling penting juga hidup ini harus berani kurban perasaan. Luar biasa banget ya guys ya. Beruntunglah warga Jawa Barat memiliki pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Orang seperti ini orang yang memiliki hati mulia untuk mengurusi anak-anak Jawa Barat. Dari jam tidurnya diatur, dari jam berangkat sekolahnya diatur, lalu kemudian aktivitas belajar diatur. Anak yang bandel, yang terlibat dalam kenakalan remaja, yang tawuran, dia bina, dia rangkul, dia bina, dididik di kebarak militer, benar-benar diperhatikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lantas kemudian muncul seorang yang ingin menjadi pahlawan kesiangan, ingin menjadi artis dadakan seperti Aura Cinta, dan juga seperti Adel Setiawan, seorang advokat yang beberapa waktu lalu melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPAI, dan hari ini dia melaporkan ke Bareskrim agar Kang Deddy Mulyadi ini bisa dipidanakan dengan ancaman dengan pasalnya 5 tahun penjara ya. Karena menurut dia pendidikan ke barak militer itu tidak bagus lah, tidak baik lah. Itu salah satu bentuk kejahatan terhadap anak-anak. Wow, sadis banget ya guys, ya Adel itu. Orang melakukan kebaikan tetapi dibolak-balikan oleh bapak itu, melakukan kejahatan kepada anak. Padahal anak-anaknya bahagia, anak-anaknya happy, orang tuanya juga happy. Tidak ada yang cacat, tidak ada telinga yang terlepas dari tubuh mereka, tidak ada hidung yang terbelah, tidak ada gigi yang copot dari gigi mereka. Selama mereka mengikuti pendidikan di barak militer, mereka happy, mereka dididik, mereka dibina, mereka dikasih makan gratis, dikasih susu gratis. Tapi kenapa Pak Adel Setiawan bersikap seperti itu? Bung Adel, halo Bung Adel, bertobatlah kamu. Anda harus bertobat ya.